kita bisa tanda kutip ya mempengaruhi orangnya berubah gitu ya, tanpa orangnya tahu kalau dia dipaksa berubah gitu. Saya Bani bilang, ketika orang belum dapat jodoh, belum nikah, so bukan Tuhan belum ngasih jodoh buat kamu, tapi kamu belum mau. Coba aja renungkan, pasti teman-teman pasti, iya ini ada, pasti gitu. Yang bergerak adalah rezekinya, bukan kitanya. Iya kan? Jika masih jauh, dekatkan. Jika di atas, turunkan. Kan kitanya diam. Berarti kan mindsetnya dirubah, bukan menjemput tapi menarik. Nah, menarik itu butuh apa? Butuh supaya uangnya suka kan gitu. Pengen narik cewek kan biar disuka cewek kan. Nah, berarti gimana caranya kita memprogram diri kita supaya disukai sama uang? Anak-anak. Betul. Yang usianya dia 3 tahun, 6 tahun gitu. Apakah kemudian bisa masa depan anak itu kita sebagai orang tua, betul, kita ingin meng-create dengan kekuatan pikiran itu. Misal anakku ini dia belajar, dia calon atlet gitu ya. Gimana caranya ngebayangin suatu saat nanti dia bakal jadi atlet besar gitu, semacam itu bisa nggak di-create kita berkontribusi? Bisa, emang harus seperti itu. Tugas kita seperti itu. Tugas orang tua adalah memprogram jalan hidup anak kita sebetulnya. Tidak harus anaknya sendiri? Enggak. Orang tuanya? Harusnya orang tuanya. Anak-anak masih belum tahu. Iya benar. Sama kayak tadi hadis kosong kan? Nah, naif ketika orang tua mengatakan bebaskan anakmu apapun. Itu sama saja menyerahkan anaknya di program sama orang lain, sama YouTube, sama maaf teman-teman, sama TikTok. Itu salah ketika mengatakan bebaskan anakmu, punya apapun keinginannya, salah. Program dulu anaknya, kita buat programnya, kita buat semuanya, baru boleh bilang seperti itu. Sehingga apa? Sudah terfilter semuanya. Aman anaknya. Oke, contoh. Ketika Pak Firman memprogram masa depan anaknya seperti apa? Jadi misalnya saya dari kecil ya, ketika anak saya bayi gitu, saya selalu, bahkan ini contoh, kalau di Bangkalan gitu ya, kan kalau 7 bulanan kan ada turun tanah ya Mas ya. Kan biasanya buat surat buat ucapan tuh loh. Ucapannya kan selama ini kan hanya jadi anak yang solehah, berguna nusa bangsa gitu ya. Ya. Nah, saya tambah waktu itu. Jadi anak yang kaya, pintar, cerdas, beruntung, banyak uangnya, disukai sama Allah gitu. Waktu satu situ, mertua saya gitu ya, ini apa-apaan gitu kan. Terus itu mesti bapaknya gitu. Kemudian waktu itu, kan itu yang ambil tampah itu loh, kan biasanya itu hanya kaca, kemudian sisir, karena saya cewek ya, sisir gitu ya. Saya ganti Mas, saya taruh uang, saya taruh kunci mobil, saya taruh Al-Quran di situ. Dan saya bilang, saya program kelas saya, nanti kamu ambil uang, kunci sama Al-Quran ya. Anak saya buka itu, ngambilnya uang, kunci sama Al-Quran. Semua orang datang itu nggak tahu posisinya itu Mas. Jadi begitu heboh, loh kok ada uangnya sama ambil kunci mobil gitu. Dan harusnya kan nggak seperti itu. Nah itu kan saya ingin memasukkan data sejak awal bahwa iya, emang kamu harus kaya gitu. Kuncinya memasukkan data. Iya dong. Symbolize that. Betul. Kalau kosong, kan tinggal diisi aja datanya. Iya. Keren. Sama kayak handphone kan, harddisk yang kosong gitu aja. Oke. Dan tidak harus kemudian diulang-ulang. Nggak usah ngapain, masa kita masukin handphone masa ulang-ulang kan? Sekali di input sudah masuk kan? Masuk kalau ambil handphone. Sekali di input sudah masuk. Iya, masuk udah kan? Mas kirim saya Bluetooth masuk kan? Betul. Sudah, kenapa diulang-ulang barang? Waduh. Oke, saya ingin geser ke alpha telepati. Iya, itu apa Mas Firman? Alpha telepati itu adalah dulu waktu saya SMA gitu ya. Saya memang sejak SMP itu suka ngeliat orang gitu. Jadi orang ini gimana ya gitu. Jadi dulu saya waktu SMA itu pernah baca buku doa-doa gitu ya. Ada satu yang saya doa mempengaruhi lawan jenis. Pasti pernah kan ya? Iya, pasti ada bapak teman-teman yang pernah gitu kan. Saya baca tuh Mas, ada bahasa Arabnya gitu kan. Besoknya ngefek gitu kan. Loh kok ngefek ya? Dia kok mendekat ya gitu. Saya ulang lagi, ganti target gitu kan. Lo ngefek mana gitu ya. Jadi waktu SMA itu saya agak-agak playboy dulu ya gitu ya. Nah, ketika saya mulai kuliahnya di Telkom itu, karena kita belajar telekomunikasi, kan belajar gelombang tuh ya. Belajar gelombang, kemudian saya ada temen yang anak kedokteran. Di bukunya itu bahas bahwa otak kita ada gelombangnya. Buku kuliah NFK itu seperti itu. Terus saya sambungin aja, berarti kalau gitu perlakuannya sama dong dengan teori saya di telekomunikasi. Berarti dulu pas aku baca doa itu sajane saya yang buat ngefek bukan doanya, bacaannya, tapi
gelombang saya ngefek. Kalau bahasa di Telkom itu gelombangnya ditumpangi pesan gitu ya, dimodulasi kan. Ini bukan bahasa spiritual ya, bahasa telekomunikasi. Gelombangnya ditumpangi pesan, kirim sana. Bahasa teman-teman luar sana, pelet dan sebagainya. Exactly itu bikin kita. Terus saya eksperimen juga waktu itu ya, saya eksperimen lulus saya ingat saya habis saya TA waktu itu. Bisa tugas akhir, saya ada seseorang tanda kutip perempuan, saya coba tuh. Saya nggak tahu nomor handphonenya, dan dia juga kayaknya nggak tahu nomor handphone saya gitu. Waktu saya belum nggak ada handphone deh. Saya program gitu ya, saya omongkan, saya bilang nanti sebelum aku wisuda, kamu hubungi saya ya. Saya pulang tuh Mas dari Bandung ke Bangkalan. 6 hari saya di sana, tiba-tiba ada telepon ke nomor rumah. Mama saya yang angkat. Dia ada telepon dia temennya. Sopo yo, saya angkat. Kaget, dek. Oh suaranya anak ini gitu ya. Terus saya tanya, kok tumben telepon aku? Gak ngerti, aku kepikiran kamu katanya. Terus saya tanya, kok ngerti nomornya? Aku cari di buku dulu, buku kuning itu loh, Yellow Pages tuh ya, nama papamu katanya. Terus saya mikir, oh ini berarti yang kemarin saya kerjakan gitu kan. Nah, ketika saya lulus, saya bekerja di perusahaan ISP, saya perusahaan juga di Telkom juga, di perusahaan Telco juga. Saya semakin ini, oh berarti sama nih dengan konsepnya telekomunikasi, sehingga saya buatlah buku itu, Alpha Telepati itu, bahwa kita bisa tanda kutip ya, mempengaruhi orangnya berubah gitu ya, tanpa orangnya tahu kalau dia dipaksa berubah gitu. Jadi misalnya itu saya sering terapkan di kantor dan sebagainya gitu. Jadi ketika saya di kantor harus ngumpulin poin gitu ya untuk berkas untuk naik jabatan, saya nggak pernah ngerjakan. Tiba-tiba saya itu teman saya, oh Herman, wis mari, belum tak bantu ya wis bagus deh. Gitu. Verbal tidak ngomong, nggak ngomong tapi pikirannya jalan. Oke, itu butuh teknik tertentu nggak? Artinya gini, apakah sambil dihembusin nafas seolah-olah itu enggak, Mas, sudah dibayangin terjadi? Enggak usah tahu lebih kayak gitu loh, biasa aja sebetulnya. Jadi itu semua yang saya buat itu sebetulnya adalah mudah, dan itu fitur kita sebetulnya. Fitur kita. Sama kayak handphone, iPhone semuanya punya fitur kan? Itu fitur kita. Makanya saya bilang di buku saya itu tidak ada yang perlu dibangkitkan, nggak ada yang perlu diaktifasi, nggak perlu ada yang dibuka-buka, nggak perlu ada yang diisi-isi. Kenapa? Sudah aktif. That's fitur kita yang Tuhan kasih ke kita. Itu fitur. Tapi sorry, ketika kemudian Mas Firman ya, nanti kamu hubungi aku ya. Oke, sekali toh kan? Iya. Sekali toh. Karena memang kadar keyakinannya Mas Firman, ibaratnya kalau kita bicara soal kesadaran itu sudah di power. Nah, bagi yang masih di force, mau diulang sampai 1000 kali nggak hubungi. Enggak, sebetulnya bukan itu. Sebetulnya bukan urusan yakin atau nggak yakin gitu ya. Kembali ke handphone, Mas. Mas kalau mengirim WA butuh yakin kah? Saya tanya, butuh nggak yakin? Enggak. Atau mengirim WA otomatis. Atau saya tanya, di handbooknya HP saya atau di handbooknya iPhone gitu, adakah di buku petunjuknya? 1, yakinkan untuk diri Anda? Ada? Atau kita beli mobil baru nih ya, beli Fortuner, salesnya bilang, Mas, nek saya nggak yakin, nggak seumur belum mobilnya. Apa pernah gitu? Nggak pernah. Nggak ada satupun perangkat yang nyuruh kita yakin. Itu kesalahan besar yang selama ini ada di benak banyak orang. Semua orang bisa berarti? Semua orang bisa, nggak butuh yakin. Kenapa tadi? Ngirim ya ada butuh yakin gitu kan? Yang penting apa? Urutan-urutannya. Itu yang kenapa saya buat metode itu. Saya tidak pernah, seingat saya gitu ya, di YouTube saya atau di buku saya, nyuruh yakin, singkat saya nggak pernah. Tapi kenapa tidak semua orang bisa? Karena nggak tahu. Dan selama ini dibelok-belokkan. Dia sudah tahu bahwa kekuatan pikiran itu bisa tahu. Sebentar. Dia sudah tahu bahwa kekuatan pikiran itu bisa mewujudkan keinginannya kan. Terus kemudian dia mau jual tanah gitu. Udah diyakini. Nah, ya itu. Nggak tembus-tembus. Karena yakin tadi barusan. Dan ketika saya ketemu teman-teman gitu ya, ketemu di kelas dan sebagainya, saya juga buat apa ya? Karena saya basicnya pendidikan, dosen saya buat ada kuesioner gitu ya, yang saya buat untuk ngetes orang ini punya mindset kaya atau tidak gitu. Programnya supporting uang atau tidak. Nah, kalau di programming, bahasa programming teman-teman IT harusnya tahu nih. Script awal seterusnya ini. Ketika satu tidak sinkron, munculnya apa? Script error. Oke. Bukan urusan yakinnya, tapi ada script yang error di situ. Ketika di F9 ya, kalau bahasa saya dia pakai di F9 di running merah, red. Merah, error. Tidak merah. Enggak sinkron di situ.
sama dengan Android dikasih software Corel. Betul. Seperti itu kan? Oke. Sederhana itu ya. Di bahasa programming itu gitu. Jadi kalau kita buat software ketika di run kayak ada merah kan? Ketika diganti jalan sudah. So bukan yakinnya. Makanya saya bilang percuma kita bilang saya udah yakin. Itu salah gitu. Kita tidak butuh yakin. Cuman menyinkronkan. Ya betul. Menyinkronkan aplikasi dan software. Nah, script-script yang ada di diri kita. Itu aja sebetulnya. Aduh, keren. Selain itu ada nggak apa tuh namanya case lain, Mas Firman, yang terkait dengan kamu nanti begini ya, gitu. Terus jadi gitu. Ada link nggak yang susah dilupakan gitu? Telepati. Ada banyak sih. Artinya kadang saya mencoba eksperimen gitu ya ke diri saya dan apapun, ke istri misalnya. Saya ingat waktu itu nggak tahu kenapa, saya pulang kantor tiba-tiba pengen mampir ke tempat pizza. Saya beli pizza tuh. Sampai rumah ada istri langsung tanya, yang mana pizzanya? Terus saya ngomong, emang kamu mesen nggak pizza gitu kan? Terus saya bilang, berarti kalau kamu nggak buat pizzanya, berarti nggak sayang sama aku katanya. Wih, so iya aku tadi ini kamu buat pizza kok katanya. Saya buat pizzanya. Apakah kebetulan? Bukan. Banyak seperti itu. Jadi saya tiba-tiba ini pizzanya gitu ya. Kapan pesanmu? Saya bilang. Tapi bawa ya? Saya bawa, karena saya pas pulang kantor tiba-tiba pengen mampir ke pizza gitu. Iya. Mampir ke sana, kemudian saya beli aja, saya nggak tahu. Ini apa sih? Kok pengen saya beli aja gitu. Tapi saya taruh mobil, tiba-tiba saya, mana ini pizza gitu. Oh ini tadi yang, dan banyak hal lainnya sebetulnya. Oke. Yang apapun, iya. pesan uang, kemudian ya kerjaan dan sebagainya. Oke, siap. Oke, saya geser ke kitab 101 Sugesti. Bisa diceritakan, Mas Firman? Itu saya buat itu karena banyak orang gitu ya sibuk mencari kalimat afirmasi yang tidak terstruktur programnya sesuai dengan kerja pikiran. Jadi saya buat itu di aspek untuk jodoh, untuk mendidik anak itu ada di situ, untuk karir, untuk yang sedang berhubungan supaya langgeng gitu ya. Yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh. Jadi saya buat ada satu-satu dan saya jelaskan di awal itu bagaimana kerja sugesti sebetulnya. Oke, berarti sebentar, saya potong sebentar ya. Misalnya nih Ngaji Rasul bikin kelas terapi jodoh misalnya. Betul. Ya. Mas Firman diundang bisa dong berarti ya, untuk jadi pembicara di sana ya. Karena pasti saya banyak gitu ya teman-teman juga MC yang ketika dia maaf belum dapat jodoh, karena dia emang tidak mau. Ketika saya ngobrol gitu ya, saya coba cari ininya, dia nggak mau ternyata. Muncullah sebuah program bahwa, oh iya mas, ternyata saya nggak mau untuk nikah ya. Dari programnya dia. Jadi ketika di kelas gitu kan, ketika ngobrol kan muncul tuh. Makanya tugas saya adalah untuk memunculkan data-data itu sebetulnya. Dan itu baru sadari ketika ngobrol. Dan itu pasti ketemu, pasti ada. Pasti ada ya. Makanya saya berani bilang, ketika orang belum dapat jodoh, belum nikah, so bukan Tuhan belum ngasih jodoh buat kamu, tapi kamu belum mau. Coba aja renungkan, pasti teman-teman pasti, iya ini ada, pasti gitu. Saya tuh termasuk lama sekali Mas Firman, bukan lama dapat jodoh ya, bukan. Saya lama memikirkan nasib teman-teman saya yang jomblo gitu ya. Kapan ya saya bisa jembatannya? Kasihan kadang. Terus akhirnya udahlah nanti mesti ketemu lah sama teman-teman di Jogja. Sekarang ketemu Mas Firman. Sesuai program. Sesuai program kan? Ya, pasti ketemu. Jadi di kitab 101 Sugesti itu ada kalimat-kalimat yang sudah terstruktur sesuai dengan pemrograman tubuh manusia. Iya, sesuai dengan pegang pikirannya dengan bab-babnya itu, yang bab jodoh, pendidikan, kemudian untuk karir, keluarga. Nanti saya bagi jadi 10 aspek itu. Masing-masing itu ada 10 kalimat. Jadi teman-teman di YouTube dan teman-teman di TikTok nanti kalau misalnya ingin pesan buku-bukunya Mas Firman Pratama tadi, nanti bisa kontak saya aja ya di nomor yang sudah biasanya. Kemudian yang keempat, kitab kunci penarik rezeki. Ini gimana nih? Ini kaitannya sama pikiran juga nggak? Iya. Jadi itu buku terbaru saya yang saya buat ketika pandemi sebetulnya. Jadi ketika pandemi itu muncul ide untuk buat buku gitu ya. Saya buat buku selama pandemi, memang saya buatnya. Di situ saya mengubah mindset bahwa selama ini kita diajarkan untuk menjemput. Padahal karena saya Muslim,
Di sholat duha itu jelas bahwa menarik bukan menjemput. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih di atas, turunkan. Jika di bawah, naikkan. Yang bergerak adalah rezekinya, bukan kitanya. Iya kan? Jika masih jauh, dekatkan. Jika di atas, turunkan. Kan kitanya diam. Berarti kan mindsetnya dirubah, bukan menjemput tapi menarik. Nah, menarik itu butuh apa? Butuh supaya uangnya suka kan gitu. Pengen narik cewek kan biar disuka cewek kan. Nah, berarti gimana caranya kita memprogram diri kita supaya disukai sama uang kan gitu. Kita harus suka dulu. Nah, makanya di kelas MC itu saya buat kuesioner. Kamu tuh suka sama uang atau enggak gitu. Dan faktanya banyak orang enggak suka sama uang. Teman-teman yang masih belum ini ya. Gimana tuh ngejelasinnya banyak orang enggak suka sama uang ya, itu? Karena faktanya yang kaya sedikit kan. Iya, betul. Dan ketika saya ngasih kuesioner itu gitu ya, yang dia emang kaya, skornya bagus. Yang masih maaf miskin, skornya emang jelek. Jadi nggak suka sama uang. Makanya percuma bisnis apapun, berangkat pagi sampai sore, nyari peluang bisnis, nggak ada gunanya sebetulnya ketika programnya nggak mau sama uang. Ya, maksud saya bagaimana Mas Firman bisa mengkonklusikan bahwa seseorang ini setelah ngobrol sama saya dia nggak suka uang itu? Jadi ketika misalnya kalau saya ada kuisnya gitu ya, ada kuesioner yang suruh ngisi. Itu saya buat scoringnya, itu saya buat tabel yang kalau nilai sekian berarti masuk ini. Contoh paling gampang adalah saya punya teman ya, teman ini sudah lama saya ada ketemu ke Surabaya. Saya ajak makan siang di Hotel Marriott. Saya yang bayari. Dia tidak mau. Sudah Fir, jangan. Loh apa? Gak usah, eman uangnya. Aku sih bayar gitu kan. Gak usah makan di luar aja gitu. Lucu kan? Saya ngajak makan, saya yang bayar, dia tidak mau. Tidak mau masuk ke tempatnya orang-orang kaya itu. Iya. Itu kan gak suka sama kaya. Banyak hal seperti itu. Sesederhana itu ya. Ada teman saya itu. Iya. Gak suka sama uang. Ketika kita ngobrol gitu ya, lagi nongkrong, coba ngomongin uang. Yang suka paling dikit. Yang lain pada kabur semuanya pasti. Iya. Yang ngiranya material. Ya itu. Gitu ya. Itu tapi sisi lain, iya paham, saya paham maksudnya. Kadang kan udah orang, itu money oriented gitu. Itu dia sendiri juga. Iya. Pengen dapat. Iya lah, ya itu kan. Itu kan saya bilang, saya pernah berada di situasi itu. Iya, sama saya juga pernah, makanya saya iya, saya menyadari aku biar gampang yang menuduh orang money oriented padahal awake dhewe ya butuh. Iya, itu Mas. Jadi nggak sinkron skripnya itu. Iya. Saya ngobrol sampai detik ini di sini sudah gitu. Keren. Oke, buku yang kelima tadi apa? Instan? Hipnotis. Ya, itu apa tuh? Gimana tuh? Itu sebetulnya adalah waktu itu saya ngelihat pertunjukan hipnotis gitu ya, kayak Romi dan sebagainya. Ada teman saya, itu sakti ya gini-gini. Saya bilang enggak kok, itu cuma ngomong tok. Saya bilang, kok bisa? Saya bilang ke mereka, dulu saya waktu masih kuliah gitu ya, di BEM itu, di panitia ospek, saya bagian gitu, saya bilang. Maksudnya bagian buat nangis itu. Bayangkan ya, kalau orang tuamu sudah pergi, ada bendera kuning di sana, rasakan nangisnya, gelepang semua, saya bilang. Ya ikut kan. Nah, akhirnya saya buat buku itu dan saya di situ ada satu saya bilang saya buat itu ada gitu ya, bahwa ada orang-orang yang tanda kutip mudah di hipnosis, ada yang memang ya susah. Yang kalau mau diajak main-main, pilih yang mudah. Saya termasuk orang yang susah ya? Enggak, gampang. Oh, gampang ya? Iya. Oh, saya nanti coba deh kapan-kapan. Ya, jadi kadang orang salah memahami makna hipnosis gitu ya. Jadi kalian untuk main-main itu ya pilih yang gampang. Makanya kalau kita jeli gitu ya, di pertunjukan apapun, Romi atau siapapun, pasti dia milih orang. Misalnya dia ngelempar bola nih, yang mengambil siapa? Yang rebutan itu kan berarti yang memang sudah mau untuk mengikuti. Itu yang jaga depan kan? Nggak mungkin yang diem aja disuruh, nggak mungkin. Pasti yang mau lempar itu yang dia rebutan nih sampai gini, maju-maju ya gitu. Sudah pasti gampang itu, tidur udah pasti. Udah nurut. Iya. Sudah, itu ya artinya itu just ilmu komunikasi aja sebetulnya. Skill retorika aja sebenarnya. Komunikasi, makanya itu juga yang diterapkan sama teman-teman, maaf gitu ya, spiritual dan sebagainya, yang itulah sama aja gitu. Jadi betul. itu ilmu komunikasi aja. Iya, nggak usah khawatir teman-teman ya, di TikTok
Nanti tak bikinkan kelas khusus karena ini ilmu praktek dan sangat mudah. Contohnya adalah ya soal ngirim WA segala macem gitu ya, pemrograman di laptop segala macem. Nanti kita, pokoknya kita hajar bareng-bareng ini. Nanti kita minta tolong sama Mas Firman Pratama. Nah, lanjut ya, Mas Firman ya. Yes. Oke. Tadi kalau untuk soal hutang kan, sukai dulu hutangnya gitu ya. Dan setelah itu nanti asal kita sudah suka dengan hutang itu, dengan apa tuh namanya mainstream yang sudah kita ubah begitu, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Pasti akan ada jalan. Pasti. Tanpa kita memperbaiki diri kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dulu. Nggak usah, nanti otomatis itu akan terbentuk sendiri. Ngeri. Karena kita suka sama hutangnya. Faktanya adalah, maaf, teman-teman pengusaha yang kaya, hutangnya juga lebih besar kan? Mereka masih bisa happy-happy kan? Sementara yang hutangnya maaf tadi itu sudah sumpek duluan. Sumpeknya itu yang membuat jadi tambah sumpek kan? Berarti kita sebagai seorang pengusaha mau hutang banyak asal kita suka aman-aman aja. Aman-aman, buktinya? Iya. Iya kan? Orang-orang itu kan? Iya. Kalau kemudian kita mikirnya, aduh hutang, sudah benci sama hutang, ya udah. Kalau sudah benci sama hutang, nggak usah ngutang. Nggak usah ngutang, Karena pasti bunuh diri. Pasti nggak bisa bayar ya. Iya. Karena benci sama hutang. Betul. Jadi kalau sudah benci jangan ngutang. Udah di awal sudah aku utang tuh gini-gini, nggak usah ngutang. Kenapa? Ketika ngambil pasti amblas. Sampai di fase kesadaran itu ada yang nge-trigger nggak? Ada semacam kayak tutor atau semuanya muncul dengan sendirinya saat kemudian menggeluti disiplin ilmu tadi? Ya tadi ketika itu tadi zaman jahiliyah gitu ya. Kemudian tadi tuh saya ke Tauhid, ke agen tuh yang bilang bahwa semua sudah ada di kamu. Dan ketika tadi muncul insight bahwa kenapa sih nggak yang mau program itu cuma servermu mikro TikTok itu loh, kenapa nggak pikanmu kau program juga gitu. Nah saya mikir, iya programming berarti foto kan, pola-polanya, kemudian rumus-rumusnya, ya udah. Makanya ketika saya ngajar mahasiswa saya gitu ya, saya juga bilang bahwa jangan hanya memprogram software ini, sama persis dengan program hidupmu gitu kan. Yang kita pelajari di kuliah ini persis sama dengan untuk mengubah hidupmu, foto aja pakai aja gitu. Dan itu jadi. Oke. Ada poverty conscious, ada prosperity conscious. Nah, ketika kemudian kita melihat itu rumah megah gitu. Wah, kalau itu mah rumahnya artis, rumahnya pejabat, ya kan? Itu kesadaran miskin. Nah, kalau itu, aku mesti bisa begitu. Itu kesadaran kaya, prosperity conscious. Seperti itu kan? Iya boleh bilang seperti itu. Contoh rumah saya yang di sini gitu ya. Saya lihat rumah saya yang di sini itu 2020 sama istri gitu ya. Waktu itu saya lihat, oh ya bagus sih, tapi harganya mahal gitu ya. Sudah deh gitu. Tapi saat itu saya ngomong sendiri, ya Allah, tapi kayaknya enak juga di sini gitu ya. Nah sudah saya lepasin. 2023 awal saya pengen nyari rumah lagi gitu ya. Muter-muter mas, muter-muter ke Citalen, ke semuanya muter-muter. Iya. Kok ya balik-balik ke situ lagi? Oke. Padahal udah ke Citralen ya? Sudah ke semuanya, masuk ke Citalen. Balik ke sini dan itu titik di mana saya dulu di situ. Masih belum laku rumahnya sampai sekarang. Saya dapat belum laku. Kebetulan? Nggak. Kalau bahasa Jawanya wes dipanjer gitu ya. Iya. Wes dipatok rumahnya jadi.